Pada saat ini, di dekat lubang besar, sejumlah besar orang kuat berkumpul lagi. Seorang Raja Dewa dari ras iblis melirik Raja Dewa dari ras suci dan tidak bisa menahan untuk tidak mencibir. Setelah bekerja begitu keras begitu lama, saya tidak berharap kesempatan untuk diambil. Ini benar-benar tidak nyaman. Mendengar ejekan seperti itu, wajah para dewa raja dari ras suci sedikit jelek. Raja Dewa Jufeng memandang Raja Dewa Ceku yang tergantung di langit, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Jangan terburu-buru, kamu adalah hal yang memalukan. Dia sepertinya aneh. Kata-kata Raja Dewa Kabut Suci menarik Raja Dewa Klan Suci lainnya untuk memeriksa Raja Dewa Ceku dengan hati-hati. Mereka pikir itu sangat aneh. Dengan kata lain, tidak peduli apa yang diminta Raja Dewa Jufeng kepadanya, untuk melakukannya, dia pasti akan melakukannya dengan patuh. Tapi sekarang setelah sekian lama berlalu, Raja Dewa Ceku masih belum bergerak sama sekali. Pada saat ini, Raja Dewa Ceku menundukkan kepalanya dan memeluk kotak kayu dengan erat, dan tidak ada yang melihat ekspresinya. Kamu pikir aku masih akan mendengarkan perintahmu? Aku orang suci. Dewa Raja Ceku perlahan mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyum. Senyum itu tampak sangat ganas. Dia perlahan meludahkan 3 kata, orang suci keempat. Petik 2. Semua Raja Dewa dari Santo keempat terkejut, termasuk Raja Dewa orang-orang kudus. Karena semua orang tahu nama, 3 orang suci, ketiga orang suci bersatu, mewakili puncak serangan dan pertahanan gabungan terkuat di benua asal, bahkan Raja Naga dan Raja Dewa Iblis hanya dapat bersaing dengan ketiganya, orang-orang kudus dari orang-orang kudus. Orang suci keempat dari orang-orang kudus, Holy Mist God King sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Holy Insect dapat membuat orang kuat lainnya memiliki kekuatan Tree Science, dan Holy Insect secara langsung hanya mendukung Roh Kudus, dan kekuatan Raja Suci dan Tuan Suci. Mereka semua secara tidak langsung didukung, tetapi mereka juga memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Artinya, dengan bantuan serangga suci, Raja Dewa Cahaya memiliki kesempatan untuk bersaing secara langsung dengan Roh Kudus. Jika ras suci memiliki Roh Kudus lain, maka situasi di seluruh benua asal akan berubah. Kecuali ras lain memeras potensi mereka, tidak ada yang bisa berpikir untuk dapat bersaing dengan ras suci. Meskipun semua pembangkit tenaga listrik Saint Rache ingin melihat adegan ini. Namun, jika orang kuat yang sebanding dengan Roh Kudus ini adalah Raja Dewa Ceyao, Raja Dewa Kabut Suci dan yang lainnya tidak mau. Karena mereka selalu menggunakan Dewa Raja Ceku sebagai pelayan, terlepas dari apakah mereka dapat menerimanya di dalam hati mereka, tidak ada yang berani bertaruh apakah Dewa Raja Ceku akan memaafkan saya dengan murah hati hanya karena fakta bahwa Raja Dewa Ceku adalah seorang pelayan. Bagaimana Tuan Serangga Suci memilih Dewa Raja Ceyu, bukan aku. Semua Raja Dewa dari ras suci berpikir begitu. Memikirkan hal ini, banyak Raja Dewa tidak bisa tidak menyesal karena mereka tidak ingin menjelajahi gua di orang, dan membuang kesempatan itu dengan sia-sia. Raja Ceya. Tidak heran mereka tidak mau menyelidiki apa yang dipikirkan Serangga Suci, bagaimana mereka bisa menebaknya. Di kejauhan, Luo Feng melihat ke kotak kayu, dan berbisik pelan, apa yang ada di dalamnya, seharusnya cacing suci setingkat raja, bahkan mungkin sedikit lebih tinggi. Luo Feng baru saja menyelesaikan panggilan video dengan Qin Zheng. Qin Zheng tidak tahu bagaimana menentukan lokasi Luo Feng, menunjukkan bahwa cacing suci ada di dekatnya, dan memberitahu Luo Feng tentang perbuatan cacing suci secara rinci. Dan serangga suci, Qin Zheng mengatakan bahwa dia adalah salah satu zat khusus yang dapat mempengaruhi aturan tertinggi, seperti Ki Raja yang rusak. Benua asal benar-benar layak menjadi asal dari semua dimensi, dan benar-benar melahirkan zat khusus seperti itu. Luo Feng menghela nafas. Pada saat ini, binatang suci, iblis, manusia, iblis, dunia bawah, para tahanan, kristal, intelektual, dan beberapa kelompok Raja Dewa yang kuat lainnya masing-masing mengambil tempat dan mengepung Raja Dewa Nachaya. Para orang suci dan para elementalis memilih untuk berdiri bersama Raja Dewa Ceya, tetapi ekspresi para Raja Dewa para orang suci tidak terlalu alami. Pada saat ini, meskipun Raja Ceku memiliki senyum di wajahnya, dia tidak bisa menyembunyikan ketakutan di matanya ketika dia melihat pembangkit tenaga listrik yang padat dari kelompok etnis lain. Hahaha, kotak kayu itu tiba-tiba terbuka, dan telur cacing emas melompat keluar, berputar dan tertawa, kekuatanmu terlalu lemah untuk mengancamku sama sekali.
Seekor serangga kecil yang belum lahir memiliki nada yang begitu besar. Biarkan aku memukulmu untuk ayahmu hari ini, sehingga kamu dapat merasakan kehangatannya. Seorang raja dewa dari klan binatang berkata, tetapi dia tampaknya tidak ingin terburu-buru untuk melawan ide. Hahaha, cacing emas itu tertawa keras, aku lahir dari esensi tanah leluhur Chaos, langit dan bumi adalah orang tuaku, kamu bisa menjadi ayahku. Benua asal kami mengumpulkan semua ras, saya menyarankan Anda untuk menyerahkan telur serangga suci, jika tidak, dapatkah ras suci Anda menahan serangan gabungan dari semua ras? Seorang raja dewa berteriak keras. Banyak raja dewa juga melepaskan kata-kata kasar mereka, tetapi tidak ada orang kuat yang bergegas untuk bertarung. Faktanya, raja dewa klan suci juga sangat jelas bahwa meskipun mereka untuk sementara bersatu, mereka tidak dapat dipercaya sama sekali, jadi tidak ada klan yang berani terburu-buru terlebih dahulu. Karena yang pertama terburu-buru, di tangan musuh dengan legenda menakutkan ini, kerugiannya pasti tidak sedikit. Tidak ada yang ingin menderita kerugian besar. Melihat adegan ini, Bak Ek tidak bisa menahan tawa. Sekelompok orang pemalu, mengapa kamu takut kekuatanmu akan menghancurkanku, mengapa kamu tidak bergegas? Awalnya, Raja Dewa ini semua menunggu kesempatan untuk membuat mereka gila. Jika orang suci selalu memperlakukan satu sama lain dengan sopan, akan sulit bagi kedua belah pihak untuk bertarung. Ada baiknya sekarang, kata-kata telur cacing secara langsung menyebabkan beberapa Raja Dewa yang pemarah bergegas. Melihat Raja Dewa mereka sendiri bergegas, beberapa kelompok etnis yang kuat hanya bisa bergegas untuk mendukung mereka pada saat pertama. Pertempuran dimulai dalam sekejap. Serangan kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya menyerang klan suci dan klan elemen, dan banyak Raja Dewa bergegas menuju Raja Dewa Cea. Luo Feng menyaksikan para Raja Dewa menerkam Raja Dewa Ceku, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku khawatir itu tidak semudah itu. Benar saja, Raja Dewa Cekui mengulurkan tangannya dengan lembut, dan aliran udara yang mengerikan seperti kekuatan ilahi turun, dan tidak ada yang bisa mendekat. Aliran udara meningkat sedikit, dan itu membuat mereka semua terbang. Hahaha, dengan segenap kekuatanmu, jangan coba-coba mendekatiku. Tawa pun keluar dari telur cacing itu. Kekuatan di alam surga. Segera, Raja para Dewa membuat keputusan. Di benua asal, dengan berbagai cara, meskipun ada orang yang mengaku sebagai orang suci yang dapat mengerahkan kekuatan mereka di alam surga, jumlahnya terlalu kecil. Seorang Raja Dewa tampak jelek, dan Raja-Raja Dewa itu tidak ada di sini. Klan naga dari klan binatang dewa saya, ketika mereka disebut orang suci, sebanding dengan Raja Dewa terkuat di lapangan. Jika peningkatannya cukup, mereka juga bisa mengerahkan kekuatan mereka di surga. Seorang Raja Dewa-Dewa klan binatang menggelengkan kepalanya dengan lembut, sayangnya itu tidak ada di sini. Kombinasi Raja Iblis dari klan kita dan Dewa Guisen juga dapat mencapai langkah ini, kata seorang Raja Iblis. Selain itu, Raja Dewa ras manusia Suhua dapat melakukannya, dan kombinasi dari 7 Raja Dewa pertarungan kristal juga dapat mengerahkan kekuatan seperti itu. Seorang pria kuat dari aliansi Renaissance berkomentar. Raja Dewa Awan Suci dari klan suci juga bisa melakukan ini, tapi sayangnya dia milik klan suci. Raja Dewa menggelengkan kepalanya. Raja Dewa Makam Hitam klan penjaraku juga tidak buruk. Raja Dewa Kayu Ungu dari klan Hujan mungkin memiliki kekuatan seperti itu, tapi sayangnya klan Hujan musnah. Seorang Raja Iblis mendengus dingin, Zimu jauh di belakang, dan diperkirakan kekuatannya hampir tidak ada di lapangan ketika dia disebut orang suci. Tidak ada harta yang dapat meningkatkannya ke alam surga. Itu juga sangat kuat. Meskipun banyak Raja Dewa sedang berdiskusi, seberapa cepat kecepatan komunikasi Raja Dewa, setelah berdiskusi begitu lama, kurang dari 0,00001 detik telah berlalu. Telur serangga mendengus dingin, ngomong-ngomong, hari ini kalian kelompok Raja Dewa hanya disebut orang suci. Semuanya harus jatuh. Segera setelah kata-kata telur cacing jatuh, serangan Divine Power yang mengerikan tanpa akhir lahir dari udara tipis, menyerang ke segala arah. Kabut asap yang tak terhitung jumlahnya yang memotong persepsi memenuhi udara. Melarikan diri, telur cacing itu terlalu kuat, dan Raja Iblis memiliki sesuatu untuk ditunda, jadi dia tidak bisa datang sama sekali. Semua yang kuat di lapangan melarikan diri atau mencoba yang terbaik untuk menghindari. Namun, setelah beberapa saat, serangan itu berhenti.
Semua orang menatap curiga pada telur cacing dan Dewa Raja Ceku yang dikelilingi oleh mereka, tetapi masih ada sosok telur cacing dan Dewa Raja Ceku. Lari, semua orang bingung. Kelompok orang suci juga telah melarikan diri. Seseorang menemukan bahwa orang-orang kuat dari orang-orang kudus juga telah pergi. Di sana, segera seseorang memperhatikan langit di kejauhan, dan pembangkit tenaga Seinrache yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan kecepatan ekstrim. Cepat dan kejar, tidak bisa membiarkan mereka lari. Meskipun mereka tidak tahu mengapa orang suci yang kuat berada di atas angin tetapi melarikan diri lebih dulu, mereka jelas tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan mereka semua mengejar mereka. Luo Feng melirik ke arah di mana orang-orang kudus itu pergi, dan sedikit mengernyit, bukan arah itu. Segera, Luo Feng pergi ke arah yang berlawanan. Banyak orang kuat melihat Luo Feng pergi ke arah yang berlawanan, tetapi kebanyakan dari mereka tidak peduli. Mereka hanya mengatakan bahwa Luo Feng tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran lagi, dan melarikan diri begitu saja. Namun, seorang pria kuat dengan baju besi hitam melihat Luo Feng melarikan diri. Dia tersenyum, dan menyapa beberapa orang bijak untuk mengikuti. Raja Dewa Cehu memang terbang terpisah dari Raja Dewa ras suci lainnya. Dia terbang selama ratusan tahun cahaya dalam satu tarikan nafas sebelum perlahan berhenti. Raja Dewa Cekua dengan hormat meletakkan kotak kayu di tanah, mundur 3 langkah, dan memberi hormat dengan hormat, "Tuan Ainol, kami telah melarikan diri ke tempat yang aman." Belum. Suara Ainol keluar, dengan nada ragu-ragu, ada nafas khusus yang mendekat, dan aku merasa sedikit tidak nyaman. "Pelindung, kamu harus terus terbang." "Ya," Raja Dewa Ceku berkata, "tetapi guru, saya baru saja mengerahkan kekuatan Raja Dewa di alam surga dengan paksa. Kekuatan saya agak habis, dan tubuh saya sangat lelah. Saya khawatir saya tidak akan bisa terbang lama. Tidak butuh waktu lama untuk terus terbang. Aku merasa nafas semakin dekat, dan aku tidak bisa tinggal di sini sebentar saja," kata Ainol tegas. "Ya," Raja Dewa Cekua tidak berkata apa-apa lagi, mengambil kotak kayu itu dan terus terbang. "Tentu saja aku tahu situasi saat ini, tapi hatiku selalu sedikit gelisah. Kita perlu menemukan tempat yang benar-benar aman." Ainol berkata, "Dalam keadaanmu saat ini, kamu tidak bisa bertarung sama sekali." Pada saat ini, sekitar 50 tahun cahaya dari Ainol, sosok berarmor perak mengejar dengan kecepatan tinggi, dan di kejauhan di belakang sosok ini, ada juga beberapa sosok yang terbang. Kecepatan Luo Feng sangat cepat, dan dia benar-benar mempersempit jarak dengan Dewa Raja Cekua sedikit demi sedikit. Raja Dewa Cekua adalah Raja Dewa yang lemah, dan pendeteksinya bukan tandingan Luo Feng, jadi dia tidak tahu bahwa Luo Feng mengikutinya. Raja Dewa Ceku terbang selama ratusan tahun cahaya, dan dia terengah-engah, "Tuan, tidak apa-apa sekarang. Masih tidak akan berhasil, terus terbang." Ainol berkata, tidak hanya kegelisahan di hatinya tidak berkurang, tetapi malah menjadi lebih kuat. Sebagai Raja Dewa Cekua terlihat sangat lelah karena suatu alasan, tetapi tidak peduli seberapa lelahnya dia tidak berani membangkang bahkan ketika Ainol memberi perintah. Setelah terbang untuk waktu yang lama, Raja Dewa Ceyu hanya merasa sangat lelah, dan kemudian dia jatuh lebih dulu ke padang pasir dan pingsan. Telur cacing di dalam kotak kayu berkata, potensi tubuh dieksploitasi secara berlebihan, bahkan Raja para Dewa tidak tahan. Segera, telur itu melompat keluar dan melihat ke belakang, apakah ini Gema? Karena Raja Dewa Cekua sudah berhenti, Luo Feng dengan cepat menyusul. Melihat Dewa Raja Cekua tergeletak di tanah di gurun dan telur cacing, Luo Feng terbang ke bawah. Melihat Luo Feng turun, mata cacing itu sedikit menyipit, dan kemudian tersenyum ringan, ternyata itu adalah raja yang hancur. Wang Qi rusak, Luo Feng tercengang. Anda seharusnya dikenali oleh Qi Pemecah Raja. Qi Pemecah Raja pernah mengubah tubuh ilahi Anda. Bahkan jika Anda tidak dapat menggunakan Qi Pemecah Raja di tanah leluhur yang kacau ini, Anda masih dapat melihat saya. Ek berkata sambil tersenyum tipis. Itu gemanya, menggemakan cacing sucimu dapat membuat klan suci menjadi kelompok yang tak terkalahkan. Luo Feng berjalan perlahan, status Qi Pemecah Raja mirip dengan milikmu, dapatkah efeknya sebanding dengan apa yang kamu inginkan? Benua asal, zat khusus sangat langka. Serangga suci saya tidak jauh di dunia, dan saya hanya mengenali beberapa zat khusus seperti Po Wang Qi dan Feng Linghuo. Telur serangga tersenyum,
masing-masing dari mereka sangat kuat, dibandingkan denganku, tidak terlalu banyak. Tapi sebenarnya, aku lebih kuat, karena aku bisa menggunakan tubuhku untuk bertarung secara langsung tanpa mengandalkan kekuatan apapun. Begitulah, Luo Feng mengangguk, efek kuat dari menghancurkan Ki Raja, Luo Feng sangat jelas, dapat membuat Raja Suci secara langsung memiliki kekuatan tempur Raja Dewa dalam waktu singkat. Melihat cacing suci, perasaan di tubuh Luo Feng menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Setelah dengan hati-hati merasakan perasaan itu, Luo Feng terkejut menemukan bahwa perasaan itu melawan. Cacing suci mengatakan itu adalah respon, tapi perasaanku jelas menentang. Luo Feng diam-diam berkata, selain kemampuan tubuh utama untuk bertarung secara langsung, peran utamaku adalah membantu yang kuat. Telur itu membalikkan tubuhnya sedikit, seolah melihat Dewa Raja Cegei yang jatuh ke tanah. Inilah Dewa Raja Cegei, jadi dia mendapatkan asistenku, di tanah leluhur yang kacau ini, mengerahkan kekuatan Raja Dewa di surga. Memang, hanya saja harga yang dia bayar tidak sedikit, kan? Luo Feng memandang Dewa Raja Cekua yang sedang terbaring di tanah dan tersenyum. Itu hanya karena aku masih dalam keadaan telur, dan kemampuanku tidak bisa dikerahkan. Itu benar, kamu masih dalam keadaan telur. Jika kamu membunuhmu sekarang, kamu dapat menghindari bencana di masa depan. Luo Feng berjalan di depan telur, dan pisau bayangan darah menebas telur. Namun, pisau Luo Feng berhenti di udara, dan rantai muncul entah dari mana, dengan kuat menggenggam pisau bayangan darah. Aturan tertinggi, Luo Feng mengerutkan kening. Sebuah gelombang memasuki pikiran Luo Feng sedikit mengernyit, lalu tersenyum. Aku tidak menyangka peraturan tertinggi akan memintaku untuk melakukan sesuatu ketika aku masih seorang suci. Luo Feng pernah membuat kesepakatan dengan aturan tertinggi. Aturan tertinggi memungkinkan Luo Feng untuk membangkitkan kembali pendiri kapak raksasa, dan Luo Feng perlu membantu aturan tertinggi untuk melakukan sesuatu. Luo Feng juga pernah berpikir bahwa masalah ini harus menunggu sampai dia kuat sebelum diminta untuk melakukannya. Tidak menyangka akan ditanyai sekarang. Persyaratannya sederhana. Untuk membantu Wom Suci, cukup antar Wom Suci ke tempat yang aman, adapun atribusi dari Wom Suci, bahkan bisa milik manusia. Bagaimana? Cacing bertanya, saya dapat mempengaruhi aturan tertinggi, dan saya juga tahu bahwa Anda memiliki kesepakatan dengan aturan tertinggi. Aturan tertinggi awalnya berencana untuk menunggu Anda menjadi kuat sebelum membiarkan Anda melakukan sesuatu untuknya, tetapi, apa yang Anda lakukan saat itu, saya khawatir itu akan membuat Anda membayar harga yang mahal. Segera, cacing suci terbang dan mendekati telinga Luo Feng. Jika tidak seperti ini, harganya tidak terlalu besar, dan dengan bantuan saya, Anda bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk langsung menerobos menjadi seorang kaisar. Itu benar, aku bahkan tidak punya alasan untuk menolak. Luo Feng tersenyum lembut. Pada saat ini, tempat pusat Chaos Ancestral Land. Dua tim Raja Dewa yang kuat bertemu. Kedua belah pihak berada di istana, dan mereka berdua saling mengawasi serangan mendadak satu sama lain. Sebuah suara datang dari salah satu istana, Raja Dewa Awan Suci dari ras suci, dan itu adalah suara Su Hua. Raja Dewa Asahi sangat pandai melihat, aku Seng Qingyun. Istana lain, sebuah suara sambil tersenyum. Raja Dewa Awan Suci menghalangi jalanku, apakah itu karena dia ingin bersaing denganku? Suara Su Hua keluar lagi, dan ada keagungan dalam suaranya. Dewa Raja Su Hua, mereka semua mengatakan bahwa Anda adalah orang terkuat di benua asal yang memiliki peluang paling besar untuk mengalahkan Wang Chengdi. Saya, Seng Qingyun, sedikit tidak puas, dan saya datang ke sini untuk meminta beberapa trik kepada Raja Dewa Su Hua, sehingga aku bisa diyakinkan. Nada suara Raja Dewa Seng Yun penuh dengan provokasi. Jika tidak, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk melewatiku. Alis Su Hua sedikit berkerut. Tepat ketika dia akan bertarung dengan Raja Dewa Awan Suci, Raja Yuan menghentikannya. Kami awalnya ingin berurusan dengan cacing suci, dan Raja Dewa Awan Suci datang untuk mencegat kami, mungkin untuk ini. Dalam hal kekuatan, kalian berdua hampir sama, tetapi ketika datang ke cadangan kekuatan suci, maka Raja Dewa Awan Suci terkenal. Orang kuat yang sudah lama berdiri memiliki lebih banyak cadangan kekuatan ilahi daripada Anda, jadi Anda tidak boleh melawannya sampai mati sekarang. Raja Yuan melihat dengan jelas, terlebih lagi, Anda adalah klan suci mereka yang akan bertarung dengan segala cara. Target untuk membunuh.
Su Hua sedikit mengernyit, Yuan Wang tahu tentang hal-hal ini, bagaimana mungkin Su Hua tidak tahu, tetapi sedikit tidak senang, kalau begitu biarkan cacing suci itu lahir. Kesempatan terakhir, Raja Yuan berkata, ketika kesempatan terakhir lahir, cacing suci pasti akan pergi, dan kemudian kelompok etnis lain juga akan mengambil tindakan terhadap cacing suci. Su Hua menghela nafas, itu satu-satunya cara. Su Hua tidak hanya menghadapi intersepsi, tetapi Raja Dewa kuat lainnya juga dicegat oleh Raja Suci. Di tengah tanah, di gurun, seekor naga berliku panjang menghadapi Raja Suci. Dilin, kamu berani menghentikanku. Naga panjang berliku itu terdengar seperti guntur. Raja Dewa Tanduk Naga, kekuatanmu mungkin lebih tinggi dariku, tetapi jika kamu ingin bertarung denganku sampai mati, bahkan jika aku jatuh, kekuatan suci tubuh sucimu pasti akan berkurang ke tingkat suci. Dewa Dilin Raja tersenyum. Raja Dewa Tanduk Naga mendengus dingin, kamu mengancamku. Jangan berani, hanya saja aku sudah lama tidak bertemu dengan Raja Dewa Tanduk Naga. Sekarang setelah kita bertemu, aku tentu ingin mengobrol dengan baik. Raja Dewa Dilin tersenyum sedikit. Raja Dewa Tanduk Naga sedikit mengernyit. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Raja Dewa Dilin, itu akan memakan banyak waktu. Dengan waktu ini, cacing suci akan melarikan diri sejak lama. Dan pihak Luo Feng, mendengar bahwa Luo Feng mengatakan tidak ada alasan untuk menolak, serangga suci itu juga sangat gembira. Sekarang Raja Dewa Cekua dalam keadaan koma, akan sangat menyenangkan memiliki pembantu lain. Namun, pada saat berikutnya, kata-kata Luo Feng membuat serangga suci tercengang. Sayang sekali, aku menolak. Luo Feng langsung bergerak, menekan satu tangan langsung ke telur cacing, dan kemudian menamparkan keras telur cacing itu ke tanah. Aturan tertinggi tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat, dan sepertinya marah. Aturan tertinggi, Luo Feng menghantam telur cacing dengan tinju yang berat. Kami membuat janji di awal. Saya bisa menolak. Saya tidak menentang Anda. Anda harus mematuhi aturan Anda sendiri. Mengapa kamu menolak? Telur cacing itu sangat kokoh, mereka membawa lusinan pukulan Luo Feng, dan masih tidak ada kerusakan. Hal terbaik untukmu adalah benar-benar menghilang dari dunia ini. Luo Feng mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang tak berujung menebas telur serangga. Pada saat ini, serangan datang dari belakang, Luo Feng bergerak dan dengan mudah menghindarinya. Ras binatang ilahi, kamu masih ingin menyerangku. Luo Feng melihat ke belakang dengan dingin, hanya untuk melihat beberapa sosok terbang di atas. Itu adalah perlombaan binatang buas ilahi yang disebut Sein Kande dan Bell dan Drum Sein. Hancurkan telur sesegera mungkin. Luo Feng mengerutkan kening, pisau bayangan darah melambai, dan pisau biru menebas ke arah telur. Telur cacing yang terkena pukulan ini tidak rusak sedikitpun. Yah, kekuatannya bagus, tapi ilmu pedang semacam ini membutuhkan 34.827 pisau untuk melukaiku. Luo Feng mengerutkan kening, itu akan memakan waktu cukup lama untuk memotong begitu banyak pisau, tanpa jejak. Akan lebih baik jika beberapa orc suci bersedia membantunya. Memikirkan hal ini, Luo Feng berteriak kepada para dewa dan binatang yang kuat seperti Zonggu Shengsheng, telur cacing itu ada di sini, mari kita hancurkan bersama. Telurnya ada di sini, kata Kander, terkejut, dan kemudian gembira, mereka hanya tidak memperhatikan telurnya. Ambil telurnya dan gunakan untuk orc dewaku. Bell dan Drum berkata dengan suara rendah kepada Kande. Meskipun suara yang mereka ucapkan sangat lembut, Luo Feng bisa mendengarnya dengan jelas. Luo Feng mengerutkan kening, sebaiknya Anda melaporkan pekerjaan Anda kepada Raja Dewa Klan Binatang Anda, jika tidak, Anda tidak dapat menanggung konsekuensinya. Mendengar ini, Kande berkata bahwa sudut mulut Sein naik, manusia, bukan terserah kalian manusia untuk campur tangan dalam apa yang dilakukan orc dewa kita. Ketika cacing mendengar ini, dia sangat gembira dan langsung berteriak, manusia ini ingin menghancurkanku. Selama kamu mau membantuku, aku akan melatihmu untuk menjadi kuat seperti Roh Kudus, dan bahkan menerobos untuk menjadi kaisar. Jadilah orang yang kuat seperti Roh Kudus, dan dapatkan kesempatan untuk menjadi seorang kaisar. Kander dan Bell dan Drum tergerak, dan mereka tidak dapat menahan godaan ini. Melihat mereka seperti ini, Luo Feng tahu bahwa mereka tidak bisa membantunya, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerang telur dengan panik. Manusia, berhenti. Kande Shengsheng dan Zonggu Shengsheng berteriak pada saat yang sama,
dan mereka bergerak di depan Luo Feng dalam sekejap. Kan, kamu memiliki percakapan terperinci dengan serangga suci, dan aku akan berurusan dengan manusia ini terlebih dahulu. Lonceng dan gendang yang disebut orang bijak berteriak keras. Oke, segera, Kande memanggil orang suci dan minggir dengan telur serangga. Orang suci lain yang mereka bawa tidak berani berpartisipasi dalam pertempuran antara Luo Feng dan Lonceng dan Drumsein, dan juga mengikuti klaim Kande ke samping. Kamu benar-benar berpikir bahwa cacing suci akan membantu binatang buasmu, kata Luo Feng dingin. Dia ada di tangan kita sekarang, dan dia tidak ingin membantu, tetapi dia harus membantu. Kata Zonggu, Seng membawa gunting besar. Bila guntingnya tidak rata, seperti deretan gigi. Zonggu berkata bahwa Seng mengambil gunting dan bergegas menuju Luo Feng. Luo Feng menghela nafas pelan, ras binatang suci dianggap lebih baik dari 3 ras yang tak terkalahkan. Aku tidak berharap untuk mempelajari ras suci itu sekarang, tapi aku tidak tahu apakah ini yang dimaksud Raja Naga. Luo Feng dengan mudah menghindari serangan bel dan gendang yang menyatakan orang suci. Zonggu berkata bahwa Seng An tidak baik, tetapi kecepatannya tidak secepat Luo Feng. Meskipun dia mengejarnya, dia semakin menjauh dari Luo Feng. Kander berkata bahwa ketika dia melihat Luo Feng bergegas ke arahnya, dia tahu bahwa kekuatan Luo Feng lebih unggul darinya, jadi dia buru-buru menghindarinya saat ini. Dengan gelombang pisau bayangan darah Luo Feng, asap tak berujung langsung menyelimuti area yang luas. Ada beberapa gumpalan udara abu-abu gelap dalam asap putih, yang membuat Kande mengatakan bahwa hati kudus memiliki perasaan gelisah yang kuat. Lonceng dan gendang, yang tidak diselimuti asap, mengatakan bahwa Seng Sheng takut telur itu akan jatuh ke tangan Luo Feng, dan bergegas ke asap dengan putus asa. Persepsi yang mengerikan tentang Seng Sheng, meskipun diselimuti oleh asap yang tak ada habisnya, Zonggu Seng Sheng masih mengetahui posisi Luo Feng dengan jelas. Saat dia hendak bergegas menuju Luo Feng, beberapa aliran udara abu-abu gelap mengambang di dalam asap membuat dia merasakan ledakan jantung berdebar-debar. Apa itu? Bel dan Drum berkata bahwa Holy Sage mundur beberapa langkah tanpa sadar. Jangan panik, aku di sini. Suara cacing suci tiba-tiba terdengar, dan Bel dan Gendang mengatakan bahwa orang suci itu menemukan bahwa penutup pelindung mengelilinginya. Bel dan Drum berkata bahwa orang bijak itu sensitif, tetapi merasa bahwa perisai pelindung ini tidak terdiri dari kekuatan suci, dan kekuatannya sangat lemah. Jika dia ingin menerobos, itu akan mudah. Aliran udara abu-abu gelap yang tampaknya tidak sederhana, tetapi gagal untuk membahayakan Bel dan Drum. Ini mengejutkan Zonggu Seng Sheng. Meskipun penutup pelindung ini dapat memblokir aliran udara saya khawatir itu tidak akan mampu menangani serangan saya. Suara Luo Feng datang dari kedalaman kabut tebal, dan bulan purnama berwarna darah dengan ringan menyapu penutup pelindung, seperti tahu. Umumnya dicincang. Aliran udara tak berujung mengalir masuk, mengikis kekuatan ilahi dari lonceng dan gendang yang disebut Santa yang menutupi baju perangnya. Ini adalah racun mayat, kata Zonggu. Seng tercengang, dia tidak tahu bahwa manusia akan benar-benar menggunakan racun mayat dari klan Ming. Ketika Bel dan Drum yang disebut Santa itu sedikit terpanas sejenak, sebuah bilah cian melintas, dengan mudah menembus baju perang lonceng dan Drum yang disebut tubuh Sein, dan aliran udara abu-abu gelap yang tak berujung mengalir masuk, memanggil lonceng dan Drum yang ilahi, kekuatan orang suci. Hancur dengan bersih. Asap berangsur-angsur menghilang, dan ada beberapa sosok tergeletak di tanah, termasuk Raja Dewa. Raja Dewa yang berbaring secara alami adalah Dewa Raja Cegao, dan tokoh-tokoh lainnya secara alami adalah lonceng dan gendang yang menyatakan orang suci, Kande menyatakan orang suci, dan beberapa orang suci yang mereka bawa. Di antara mereka, kecuali Raja Dewa Cegai, semua orang kuat lainnya memiliki kehilangan nafas kehidupan. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut, menyingkirkan mayat-mayat itu, melirik Dewa Raja Cekua yang tergeletak di tanah, dan mengalihkan perhatiannya ke telur cacing. Mati, mata Luo Feng dingin, dan serangan paniknya keluar. Aum, apa yang Luo Feng tidak duga adalah bahwa seekor binatang raksasa tiba-tiba muncul dari tanah. Luo Feng tertegun sejenak, menatap binatang yang membusuk dan sedikit mengernyit, tetapi pisau bayangan darah tidak tertinggal sama sekali, dan serangan intensif jatuh lagi. Saya tidak berharap bahwa kali ini, binatang buas lain memblokir Luo Feng, diserang, dan dia sendiri dipukuli sampai mati oleh Luo Feng.
Jika yang pertama adalah kebetulan, yang kedua seharusnya bukan kebetulan. Hahaha, telur serangga tertawa, berkat orang-orang kudus bodoh itu, aku punya waktu untuk mengumpulkan semua binatang buas di dekatnya. Jika mereka ingin menyerangku, bunuh mereka dulu. Luo Feng mengabaikan kata-katanya, sosoknya melintas, dia datang langsung di depan telur, dan memotong telur secara langsung. Mengaum, binatang lain seperti tahi lalat raksasa memanjat keluar dari tanah dan menyerang Luo Feng secara langsung. Alis Luo Feng sedikit berkerut, dan tanpa jejak terbuka, membunuh binatang mol dengan kekuatan sage sedang hanya dengan satu serangan. Boom, tanah bergetar terus-menerus, dan lusinan binatang mol keluar dari tanah. Begitu mereka keluar, mereka menyerang Luo Feng dengan keras, membuat Luo Feng tidak dapat merusak telur sama sekali. Sementara Luo Feng melawan puluhan binatang mol sendirian, 3 sosok terbang dari kejauhan, mereka tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat Luo Feng dikelilingi oleh binatang mol. Melihat ketiga orang ini, ekspresi Luo Feng juga berubah, karena ketiga orang ini semuanya adalah Raja Dewa dari ras suci. Apa yang lebih tidak terduga adalah bahwa Raja Dewa Cekua, yang terbaring tak bergerak di tanah, tiba-tiba bergerak, dan ketika Luo Feng sedang bekerja sama dengan binatang buas, dia mengambil telur dan terbang menuju 3 Raja Dewa. 3 Raja Dewa dan Raja Dewa Cekua melirik Luo Feng, dan kemudian buru-buru terbang dengan kecepatan tinggi ke kejauhan. Pada saat ini, lebih dari 10 Raja Dewa dari berbagai kelompok etnis datang. Segera setelah Luo Feng menemukan telur-telur itu, dia melaporkan kepada kelompok etnis tersebut melalui internet Qin dan Han. Di antara Raja Dewa ini, hanya 3 Raja Dewa manusia. Ketika mereka melihat Luo Feng dikepung oleh binatang buas, mereka membantu Luo Feng mengusir binatang buas itu. Manusia, kamu mengatakan bahwa telur cacing ada di sini, tetapi tampaknya tidak ada yang lain di sini kecuali orang suci yang dikepung oleh binatang buas. Seorang Raja Kristal berkata dengan dingin. Penolong Saint Clan ada di sini, dan dia baru saja pergi sekarang. Luo Feng menjawab dengan jujur. Kekuatan manusia rata-rata, tapi penipuan ini adalah suatu keharusan. Seorang Raja Iblis mencibir. Seorang Raja Dewa Manusia berkata dengan marah, kalian hanya datang ke sini setelah mendengar percakapan saya dengan Raja Dewa Wenlin. Kami belum mengatakan bahwa Anda menguping, dan sekarang Anda ingin merusak reputasi ras manusia saya, Anda ras monster. Apa kesepakatan besar? Raja berdarah tahu bahwa dia salah, tetapi dia hanya mendengus dan berhenti berbicara. Luo Feng tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia dengan hormat memberi hormat kepada 3 Raja Dewa, dan kemudian terbang pergi. Di jaringan Qin Han, Qin Zheng sedikit mengernyit setelah mendengar deskripsi Luo Feng. Para dewa dan binatang benar-benar ingin menangkap cacing suci ini. Qin Zheng bertanya-tanya, bagaimana mungkin Raja Naga ingin menggunakan kekuatan cacing suci? Aku juga tidak tahu, tapi pengudusan bel dan gendang dan pengudusan kandar memang mencegahku menghancurkan telur. Luo Feng juga sedikit mengernyit. Qin Zheng hanya ingin berbicara, tetapi dia memberi, "Oh," dan kemudian tersenyum. Raja Naga ini ada di sini, saya harus pergi dan melihat. Luo Feng membungkuk ke Qin Zheng dan keluar dari jaringan Qin Han. Di perbatasan dinasti Qing, naga panjang puluhan ribu tahun cahaya terus berputar. Lampu merah menyala, dan seorang pria kuat yang agung muncul dari udara tipis, itu adalah Qin Zheng. Qin Zheng, kamu di sini. Suara Raja Naga menggelegar. Dalam insiden cacing suci ini, 2 junior klan saya benar-benar membantu cacing suci untuk kepentingan mereka sendiri. Saya telah menghukum mereka. Apa gunanya menghukum sekarang, Raja Naga? Jika ada roh kudus lain dari klan suci, apa yang harus dilakukan? Qin Zheng sedikit mengernyit. Meskipun saya tidak takut dengan cacing suci itu, saya hanya berpikir bahwa saya masih perlu mengundang kadal bertanduk darah Yuhuan. Suara Raja Naga menggelegar, bagaimanapun, kadal bertanduk darah Yuhuan yang mengalahkan serangga suci itu. Kadal bertanduk darah Yuhuan ada di Gunung Suci Pusat, tapi aku tidak tahu apakah dia mau keluar, kata Qin Zheng, dan dikatakan bahwa kadal bertanduk darah Yuhuan bertarung melawan cacing suci, dan sangat sulit untuk menang. Jika cacing suci bersembunyi di ras orang suci, tidak ada yang bisa melakukannya. Tidak, Raja Naga berkata dengan tegas, cacing suci pasti akan keluar. Qin Zheng melirik Raja Naga, dan ada sedikit keraguan di matanya, dia benar-benar tidak tahu mengapa Raja Naga begitu percaya diri. Pada saat ini,
Luo Feng sudah bertemu dengan Kuyu dan yang lainnya, dan terus terbang menuju tujuan. Waktu berlalu dengan lambat, dan itu 600 tahun dalam sekejap mata. Selama periode ini, Lin Huan dan Kuyu sering keluar untuk bersaing memperebutkan harta, dan mereka berjuang untuk hidup dan mati terus-menerus, dan kekuatan mereka telah membuat kemajuan besar. Kuyu bahkan telah menembus dari gelar biasa ke gelar tengah, dan kekuatan Lin Huan juga telah meningkat pesat, dan bahkan menyentuh ambang gelar puncak. Setelah 600 tahun, Luo Feng akhirnya tiba di tujuannya. Pembakaran dupa selama 10.000 tahun. Pembakaran dupa 10.000 tahun adalah jedi yang sangat terkenal di tanah leluhur Chaos. Ada sangat sedikit jedi di tanah leluhur Chaos, hanya 5, dan Siang Burn Wanian adalah satu-satunya jedi di tanah utara, yang sangat jauh dari tanah pusat. Karena kemungkinan kelahiran harta itu sebenarnya adalah pelepasan yang berbeda, itu menurun dari tempat pusat ke daerah sekitarnya, dan Luo Feng awalnya berkeliaran di tempat yang tidak terlalu jauh dari tanah pusat. Harta karun semakin banyak sedikit, dalam 100 tahun terakhir, saya bahkan belum menemukan harta yang lahir. Pembakaran dupa selama ribuan tahun adalah jedi yang menakutkan, ditutupi dengan asap tebal, dan asap ini dapat mengisolasi persepsi yang kuat dan memblokir sinyal detektor. Ada banyak orang kuat yang datang ke sini untuk mengambil risiko, tetapi setelah reinkarnasi tanpa akhir, hanya beberapa orang yang bisa bertahan di sini. Apakah kamu takut? Luo Feng bertanya, melihat asap yang begitu tebal hingga hampir meneteskan air. Jangan takut, Lin Huan dan Kuyu menjawab bersamaan. Luo Feng mengangguk, menurut pengalaman yang ditinggalkan oleh para pendahulu, ancaman terbesar di sini adalah binatang buas, domain luar adalah beberapa binatang dari tingkat puncak suci, dan domain dalam adalah binatang buas tingkat Raja Dewa. Tujuan kami adalah menjadi tempat inti. Kuyu dan Lin Huan mengangguk. Dengan kekuatanmu, paling banyak kamu bisa berkeliaran di sekitar pinggiran ini. Binatang buas tidak menakutkan, mereka memiliki kecerdasan yang rendah. Jauh lebih baik untuk berurusan dengan mereka daripada berurusan dengan orang-orang kuat dari berbagai ras. Luo Feng tersenyum, dalam pinggiran ini, kamu juga bisa melatih dirimu sendiri. Selama binatang buas ini tidak berkumpul, semuanya mudah dikatakan. Ayo pergi, Luo Feng tertawa, dan istana piramida, pagoda batu emas berubah menjadi pita dan bergegas masuk. Tidak lama setelah masuk, ekspresi Luo Feng sedikit berubah, karena ada puluhan semut merah dan biru di depannya. Semut api kristal es, binatang buas yang hidup berkelompok. Karena dupa ini membakar binatang buas di semua tempat, Luo Feng juga memeriksa banyak informasi tentang binatang itu. Jangan berjuang keras. Luo Feng ingin menghindari lusinan, semut api kristal es. Tetapi semut api kristal es telah menemukan istana piramida yang mengganggu, dan mereka mengeluarkan raungan yang aneh, dan dua penjepit besar di mulutnya adalah asap tak berujung yang dimuntahkan, di mana asap lewat, tanah semua ditutupi dengan lapisan tebal es. Luo Feng dengan tenang mengendalikan istana piramida, dengan kecepatan yang sangat cepat, dia menghindari asap dalam sekejap, dan mempercepat dalam sekejap, mencoba melepaskan kelompok semut api kristal es. Namun, binatang buas adalah binatang buas, mereka tidak akan memiliki pertimbangan apapun, dan hanya akan mengikuti naluri untuk mengejar penyusup. Gerakan ini sangat keras, selama penerbangan, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dicegat satu demi satu, dan serangan ilahi yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti tetesan hujan. Wajah Luo Feng tenang, dan dia memanipulasi pagoda batu emas untuk menghindari serangan divine dan melewati banyak rintangan. Bahkan jika beberapa serangan tidak dapat dihindari, dia terkadang bahkan secara langsung menabrak satu atau dua binatang yang muncul entah dari mana, jarang bisa mengejar. Aum, raungan tiba-tiba terdengar di depan, dan beberapa puncak besar bergerak, dan mereka semua berhenti di depan pagoda batu emas. Kura-kura raksasa kayu yang tenggelam. Luo Feng melihat binatang besar yang dicegat di depannya, berharap dia tidak akan bisa melarikan diri. Semua masuk. Luo Feng memasukkan Lin Huan dan Kuyu ke ring dunia, tapi tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi beruang seputih salju. Aku telah menjadi binatang buas yang ganas ini, beruang es neraka beku, mereka tidak akan mengepungku. Luo Feng tersenyum dan berjalan keluar dari pagoda batu emas. Alasan mengapa Luo Feng tidak takut berkeliaran di pembakar dupa ini selama ribuan tahun adalah karena Luo Feng memiliki kemampuan ini seperti hangat, tidak terlihat dan tidak terlihat. Untuk pembangkit tenaga listrik lainnya, binatang buas ini hanyalah mimpi buruk,
tetapi untuk Luo Feng, mereka tidak layak disebut sama sekali. Dengan tingkat tembus pandang dan tanpa bentuk, binatang bodoh ini tidak dapat menemukan petunjuk sama sekali. Binatang buas yang tak ada habisnya berbondong-bondong ke pagoda batu emas, dan penambahan, beruang es, di penjara dingin tidak menimbulkan kecurigaan sedikit pun terhadap binatang buas ini. Luo Feng diam-diam mengambil pagoda batu emas. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba kehilangan target mereka. Mereka berjalan bolak-balik tanpa menemukan satupun penyusup. Bahkan ada gesekan antara binatang buas dan mereka mulai bertarung. Luo Feng sedikit sombong, dia mengikuti binatang buas yang tersebar dan berjalan perlahan menuju wilayah dalam. Auranya tidak berbeda dari beruang penjara beku biasa, dan tidak menimbulkan kecurigaan dari binatang buas manapun. Setelah berjalan lama, kicau burung tiba-tiba terdengar di langit, dan beberapa burung dengan sisik merah terbang ke kejauhan. Gagak berskala api arang, kecepatan burung ini baik-baik saja, tapi masih lambat di domain luar ini. Kita harus menemukan beberapa binatang yang hidup sendiri untuk melatih Kuyu dan Lin Huan. Luo Feng berbisik pelan, dan tubuhnya berubah menjadi binatang berbentuk kepala panter. Kecepatan binatang berbentuk macan tutul jauh lebih cepat daripada kecepatan beruang es penjara beku. Bagaimanapun, Luo Feng harus mengikuti kebiasaan binatang buas ini, jika tidak, binatang buas ini mungkin akan menyerangnya bahkan jika mereka rendah intelijen. Luo Feng berlari ke sini dan akhirnya melihat binatang berbentuk singa. Itu adalah binatang suci berukuran sedang yang kuat, dan itu adalah binatang penyendiri. Luo Feng melihat binatang ini dengan puas dan melepaskan Lin Huan dan Kuyu keluar. Dengan cara ini, Luo Feng, yang berubah menjadi binatang buas, berlari melintasi domain luar dan terbang di atas domain dalam, tanpa menghadapi bahaya di sepanjang jalan. Tetapi Luo Feng tidak berani mempercepat secara sewenang-wenang untuk mengikuti kebiasaan dari binatang-binatang itu, dan digunakan 12.638 tahun kemudian, Luo Feng akhirnya sampai pada intinya. Ketika dia sampai pada intinya, Luo Feng tercengang. Karena tempat inti ini sebenarnya adalah benteng yang sangat besar. Benteng itu bulat secara keseluruhan. Jika dilihat dari atas, tidak ada ujung yang terlihat, hanya busur yang bisa dilihat. Menurut tebakan Luo Feng, ini seharusnya lingkaran konsentris dengan ukuran berbeda. Luo Feng menghela nafas, aku tidak menyangka bahwa dupa yang sangat terkenal ini terbakar selama 10.000 tahun, dan tempat inti sebenarnya adalah sebuah benteng. Burung yang Luo Feng ubah menjadi mendarat di permukaan benteng, dan permukaannya benar-benar diukir dengan dekorasi yang sangat indah. Luo Feng melihat ke kejauhan, dan di depan mata, ada dekorasi yang sangat indah diukir. Dekorasi ini saja sudah cukup untuk menghabiskan banyak waktu memahat. Luo Feng tidak bisa tidak kagum. Luo Feng mengelus perhiasan itu dengan ringan, melihat lingkaran busur, dan berpikir dalam hati, mungkin senior itu harus ditemukan di titik-titik lingkaran konsentris ini. Segera, Luo Feng terus terbang ke dalam. Apa yang membuat Luo Feng bingung adalah bahwa tidak ada satupun binatang yang bisa dilihat di mana-mana di wilayah luar dan dalam. Karena tidak ada binatang buas, maka aku akan kembali ke wujud asliku. Luo Feng berpikir dalam hati, tubuhnya berubah kembali ke wujud manusia, dan dia terbang ke dalam dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah terbang selama 12 tahun, dia masih belum mencapai titik. Ketika Luo Feng merasa bahwa benteng itu sangat besar, sepertinya ada sesuatu yang menghalangi pandangannya. Ketika dia terbang mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah busur cembung, seperti pegunungan di ujung tanah datar. Setelah terbang begitu lama, busur ini tidak mengalami pasang surut besar, dan gundukan di sini pasti aneh. Luo Feng segera bergegas, hanya untuk merasakan asapnya semakin tebal. Tonjolan ini setinggi 1000 tahun cahaya, dan Luo Feng butuh beberapa saat untuk bergegas. Hah, Luo Feng melihat ke kanan depan, ada binatang aneh yang tampak seperti singa berbaring di sana. Dia sepertinya tertidur saat ini, mendengkur keras, dan asap tebal menyembur dari hidung dan mulutnya, seolah-olah seluruh dupa telah menyala selama ribuan tahun, asapnya terlepas darinya. Binatang buas singa itu sepertinya menyadarinya. Dia membuka matanya dan melirik Luo Feng. Dia tampak sedikit bingung. Kemudian dia terkejut dan bertanya, apakah kamu akan ke titik inti? Luo Feng sedikit ragu, lalu mengangguk, aku akan menemui senior itu. Keterampilanmu bagus, dan kamu benar-benar bisa datang ke sini.
Singa alien itu mengangguk, dan kemudian meraung keras, suaranya bergema di langit, seolah-olah akan menghancurkan gendang telinga seseorang. Pada saat ini, dua suara angin pecah terdengar di kejauhan, dan sebuah suara datang dari kejauhan, singa kecil, seseorang datang. Kerangka kecil, jangan panggil aku singa kecil, aku adalah binatang mitos Huan, bukan singa monster. Singa alien, Huan, melihat ke kiri, sedikit marah. Segera, seorang pria kuat terbang dari arah kiri dan kanan. Di sebelah kiri adalah pembangkit tenaga listrik kerangka mengenakan jubah hitam dan mahkota, dan di sebelah kanan adalah pembangkit tenaga listrik humanoid dengan dua tanduk besar asap. Ayo, bab ke-8 pembakaran dupa 10.000 tahun akhirnya dimulai. Luo Feng akan memiliki pengalaman yang sangat indah di sini. Itu manusia, pembangkit tenaga kerangka itu tertawa, aku adalah Raja Kerangka. Saya Yan Kui, pria kuat bertanduk panjang itu berkata dengan suara rendah. Pamanku adalah binatang mitos, kata sambil tersenyum, senior yang ingin kamu temui adalah tuanku. Dia memiliki peluang besar, jika kamu ingin melihatnya, kamu harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Tidak ada halangan di tempat inti ini. Hanya ada 3 lantai, setiap busur yang ditinggikan dijaga oleh orang-orang kuat. Kami bertiga bertanggung jawab untuk menjaga lantai pertama. Raja Kerangka berkata sambil tersenyum. Jika kamu ingin maju, kamu harus mengalahkan kami bertiga, kata Suyan. Dimengerti, Luo Feng sedikit senang, karena bagi Luo Feng, dupa yang mengerikan ini terbakar selama ribuan tahun, itu hanya membosankan, dan tidak ada pertempuran yang mendebarkan sama sekali. Sekarang akhirnya waktunya untuk bertarung. 3 pria kuat telah menggunakan berbagai cara untuk mencapai sini, tapi sayang. Suyan menggelengkan kepalanya, tidak ada dari mereka yang bisa pergi ke titik inti, dan mereka semua jatuh. Apakah itu akan jatuh? Luo Feng mengeluarkan pisau bayangan darah. Ya, jika kamu takut, aku percaya bahwa dengan kemampuanmu, kamu masih dapat menarik diri dari pembakaran dupa selama 10.000 tahun. Raja Kerangka berkata, tentu saja, jika kamu memilih untuk bertarung, kamu dapat menggunakan semua senjata kecuali harta karun tipe istana, tetapi begitu kamu menggunakan harta karun tipe istana, maka kamu tidak akan pernah melihat tuanku, kata Suyan. Ayo, Luo Feng berkata sambil tersenyum, pisau bayangan darah berayun 2 kali berturut-turut, 2 lampu pedang cian menyerang Yan Kui dan Raja Kerangka, dan dia memegang pisau bayangan darah dan bergegas menuju Suyan. Suyan tersenyum, dan cakar tajamnya menghantam Luo Feng. Luo Feng sangat cepat, memutar tubuhnya terus-menerus untuk menghindari serangan Suyan, dan pisau bayangan darah terus menebas tubuh Suyan. Yan Kui dan Raja Kerangka secara alami tidak begitu mudah dibunuh oleh Luo Feng, mereka bergegas, mengepung Luo Feng di tengah, dan terus menyerang. Kekuatanmu bagus, dan metode seranganmu bisa mencapai peringkat 32, tapi sayangnya kamu tidak memiliki harta karun. Luo Feng memegang Blood Shadow Saber, menahan serangan mereka, tetapi juga terus menyerang mereka. Setelah bertarung sebentar, Luo Feng sangat terkejut. Di antara 3 pembangkit tenaga listrik, masing-masing dari mereka mengalami setidaknya 37 serangan tingkat, tanpa jejak tetapi masih gagal membunuh salah satu dari mereka. Serangan utama adalah salah satunya. Luo Feng diam-diam berkata, pisau bayangan darah dengan panik menyerang Raja Kerangka. Luo Feng bisa melihat bahwa Raja Kerangka memiliki serangan terkuat. Dia menggunakan taji tulang yang tajam untuk menyebabkan banyak masalah pada Luo Feng. Namun, kemampuan menghindarnya adalah yang terlemah, dan Luo Feng menyerangnya hampir sepanjang waktu. Semua jatuh pada dia. Setelah 3 hari 3 malam pertempuran terus-menerus, Raja Kerangka akhirnya terbunuh. Pada hari kelima, Suyan terbunuh. Pada hari ke-6, Yan Kui terbunuh. Luo Feng menghela napas pelan, jika aku tidak bisa menggunakan harta itu, aku tidak akan bisa mengalahkan mereka sama sekali. Setelah istirahat sejenak, Luo Feng berangkat lagi. Setelah 10 tahun, Luo Feng melihat tonjolan lagi. Luo Feng tersenyum ringan, akhirnya tiba di lantai 2. Apa kendalanya kali ini? Luo Feng tersenyum ringan dan bergegas lagi. Setelah terbang, Luo Feng tertegun sejenak, karena penghalang lapisan kedua, itu adalah Suyan, Yan Kui, dan Raja Kerangka lagi. Bertemu lagi. Suyan tersenyum sedikit. Lagi, Luo Feng tertegun, mungkinkah aku tidak membunuhmu terakhir kali? Bagaimana mungkin? Kita abadi,
dan ketika kita berada di lantai 2, kekuatan kita akan lebih kuat. Raja Tengkorak tersenyum. Itu bagus. Luo Feng tertawa. Pertempuran akan pecah, dan mereka berempat berkelahi bersama. Kali ini, kamu harus mati. Melihat Luo Feng ingin berkonsentrasi membunuh Raja Kerangka, Su Yan akan selalu membantunya menghentikannya. Ekspresi Luo Feng juga sedikit berubah. Orang-orang ini memang jauh lebih kuat. Dalam hal kemampuan menyerang, mereka sudah berada di peringkat 34. Pertempuran hanya berlangsung sebentar, dan Luo Feng jatuh ke dasar. Kamu bilang kamu sudah mengetahui latar belakangku. Luo Feng tersenyum, pisau bayangan darah mengayun melewatinya, dan pusaran besar lahir dari udara tipis, dikelilingi oleh bintang emas yang tak terhitung jumlahnya. 3 pembangkit tenaga listrik, Suan, Yan Kui, dan Raja Kerangka semuanya terperangkap dalam pusaran, dan bintang emas yang tak terhitung jumlahnya membombardir mereka. Waktu berlangsung selama 3 menit penuh, dan karena serangan gila dari bintang-bintang emas, ketiga pembangkit tenaga listrik akhirnya jatuh. Pisau ini disebut Xing Liu, pisau ke-8 dari kebijakan Ming Yue. Luo Feng tersenyum ringan, ini menggabungkan metode rahasia ke-24 menara bintang, tapi sayangnya, itu hanya menyentuh yang ke-31. Ambang batasnya masih sedikit kurang. Petik 2. Namun, keuntungannya juga jelas. Selama kekuatan suciku dapat mendukungnya, tidak peduli berapa lama itu akan bertahan. Luo Feng masih sangat puas dengan pisau ini, konsumsi kekuatan suci juga menakutkan. Setelah 3 menit, Xing Liu, kekuatan suci Luo Feng dengan cepat habis. Jika tidak ada pasokan, tubuh Dewa Luo Feng akan benar-benar habis 2 kali, dan dia mampu bertahan hanya dengan mengandalkan pasokan kekuatan ilahi dari yang kecil, semesta. Mother Qi menyerap terakhir kali, cadangan kekuatan suci hampir habis 2/3 saat bertarung melawan Luan Yu Shengsheng. Luo Feng mengerutkan kening, kali ini, bahkan lebih mudah untuk mengkonsumsi 1/3 sisanya. Dan lain kali saya bertemu mereka bertiga, saya akan jauh lebih kuat dari kali ini. Dengan satu-satunya cadangan kekuatan suci yang saya miliki sekarang, saya dapat mendukung saya menggunakan Xing Liu, paling lama lebih dari 3 menit, yang jelas tidak cukup. Kamu masih tidak harus naik ke tingkat berikutnya dengan begitu cepat. Luo Feng berpikir dalam hati, sekarang aliran udara yang kacau di laut kosmos jauh lebih padat, efisiensi mengubah kekuatan suci akan jauh lebih tinggi, tunggu saja, untuk sementara. Sangat disayangkan bahwa kekuatan ilahi dari alam semesta asli tidak dapat diambil sesuka hati, jika tidak, kekuatan ilahi saya sudah cukup. Satu-satunya kekhawatiran adalah membunuh Wu Yui. Luo Feng sedikit mengernyit, pembunuhan Wu pernah berkata bahwa Feather Wing secara bertahap akan dihancurkan, dan tanpa semangat membunuh Wu Yui, situasinya mungkin lebih buruk. Mungkin, aku tidak punya banyak waktu untuk bersiap sama sekali. Sebuah era, Luo Feng menetapkan waktu, setelah 1 era, aku akan menantang. Untuk menyelamatkan Divine Power, Luo Feng bahkan tidak menggunakan Divine Power untuk terbang. Yang kuat memang bisa terbang tanpa menggunakan Divine Power, tapi kecepatannya akan jauh lebih lambat. Alih-alih menggunakan kekuatan suci untuk terbang, Luo Feng membutuhkan waktu 100 tahun untuk terbang sebelum mencapai busur cembung berikutnya. Tunggu, Luo Feng mendongak, meskipun eranya singkat, hanya saja kamu bisa mengumpulkan sedikit. Sebuah era adalah 10.081. Selama lebih dari 10.000 tahun, itu benar-benar tidak bisa disebut orang suci. Luo Feng, yang terobsesi untuk memahami misteri berbagai pola rahasia, tidak peduli dengan berlalunya waktu sama sekali. 10.081 tahun berlalu, token komunikasi Luo Feng menyala sedikit, dan dia membuka matanya. Ini, Luo Feng mendongak, tubuhnya berubah menjadi pita, dan dia bangkit dengan cepat. Ketinggian 1000 tahun cahaya bukanlah apa-apa bagi Luo Feng, dan dia bergegas dalam sekejap. Di pesawat yang tinggi, Suan, Yan Kui dan Raja Tengkorak sudah lama menunggu. Melihat Luo Feng datang, Raja Tengkorak tersenyum sedikit, kupikir kamu tidak akan datang. Bagaimana mungkin? Luo Feng tersenyum, pisau bayangan darah tergeletak di depannya. Kerangka tua, bison besar, ayo pergi. Su Yan memberikan suara rendah, melambaikan cakarnya dan menerkam. Kita harus menukar harga terendah untuk kerusakan terbesar. Luo Feng diam-diam berkata, menggerakkan tubuhnya, menghindari cakar tajam Su Yan. Kekuatan cakar ini telah mencapai urutan ke-36.
Kepung dia, teriak Raja Tengkorak, sosoknya mengelak ke kiri. Su Yan masih di depan Luo Feng, dan Yan Kui diapit dari sayap kanan. Kamu tidak bisa membiarkan mereka dikepung. Luo Feng dengan cepat menarik diri, tidak mau melawan mereka dalam jarak dekat. Kecepatanmu bagus, tapi sayangnya kami tidak lemah. Raja Kerangka tersenyum, dan ketiga pria kuat itu masih belum dipisahkan oleh Luo Feng. Benarkah? Luo Feng berkata dengan sedikit senyum, kecepatannya meroket dalam sekejap, memperlebar jarak, pengepungan mereka secara alami gagal mengepung Luo Feng. Kali ini kecepatanmu telah menembus lagi, kata Su Yan kaget. Di era ini, saya mencurahkan sebagian besar energi saya untuk penelitian, Donghua, dan secara menyeluruh meneliti tahap ketujuh. Kecepatan saya telah mencapai tingkat Raja Dewa. Luo Feng tertawa. Donghua memiliki total 9 volume, dan volume ketujuh ditampilkan, dan jika Anda adalah orang suci, Anda dapat memiliki kecepatan Raja Dewa. Luo Feng tahu bahwa kelemahan terbesar dari mereka bertiga adalah kecepatan mereka, meskipun serangan mereka pada tingkat Raja Dewa, pertahanan mereka sangat keterlaluan, tetapi kecepatan mereka tetap di puncak menjadi orang suci, jadi Luo Feng menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyerang. Musuhnya pendek, dan efeknya langsung. Pada saat ini, kecepatan Luo Feng sangat cepat, dan dia sudah menguasai inisiatif dalam pertempuran. Ketiga pria kuat itu tidak dapat mengejar mereka, dan mereka tidak dapat mengenai siapapun ketika mereka menyerang, dan terus menarik diri, tangannya untuk menyerang ketiganya. Pertempuran sebenarnya berlangsung selama 10 tahun. Luo Feng kagum dengan pertahanan mereka. Jika bukan karena Luo Feng mengambil inisiatif dalam hal kecepatan, dia akan kalah sejak lama. Raja Tengkorak mengepalkan tinjunya ke Luo Feng, tetapi Luo Feng dengan mudah mengelak, dan pergi ke belakang Raja Tengkorak. Dengan pisau, Raja Tengkorak perlahan jatuh. Raja Tulang, mati. Setelah kematian Raja Kerangka, pertempuran kehilangan ketegangannya. Su Yan didukung selama 2 tahun, tetapi juga dibunuh oleh Luo Feng. Yan Kui melawan Luo Feng sendirian, dan akhirnya bertahan selama setahun sebelum dibunuh oleh Luo Feng. Selamat, selamat. 3 sosok itu muncul lagi. Perjalanan selanjutnya akan bebas hambatan. Saya harap Anda bisa diapresiasi oleh Tuan. Luo Feng tersenyum sedikit, mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat, dan terbang ke kejauhan. Meskipun pertempuran ini berlangsung untuk waktu yang lama, saya terutama bergantung pada konsumsi untuk menyeret orang-orang kuat. Saya hanya menggunakan sekitar sepertiga dari kekuatan ilahi saya. Luo Feng mengangguk, menerima konsumsi kali ini. Pada saat ini, kekuatan ilahi Luo Feng benar-benar habis. Hampir tidak ada kekuatan ilahi di alam semesta kecil, dan tubuh ilahinya hanya sedikit di atas 85% dari periode puncaknya. Setelah terbang lagi selama sekitar 5 tahun, Luo Feng akhirnya melihat titik inti, yang merupakan lingkaran dengan diameter setengah meter. Luo Feng mendarat dan berjalan menuju lingkaran kecil. Ketika dia hanya berjarak 3 langkah dari Xiao Yuan, Luo Feng menyerahkan tangannya, "Junior Luo Feng, temui seniorku." Untuk sesaat, lingkaran kecil terbelah dari tengah, sebuah saluran terbuka, dan aliran udara kacau tak berujung menyembur keluar. Sebuah suara tua terdengar di dalam, "Masuk." Luo Feng sedikit ragu, lalu melangkah masuk. Ketika ruang berubah, Luo Feng hanya merasakan kilatan cahaya putih, dan pemandangan di depannya langsung berubah. Di hutan lebat yang tak berujung, ada kawanan burung dan binatang buas di hutan, pelangi menggantung di kejauhan, dan banyak suara menyenangkan terdengar. Mengagumi pemandangan yang begitu indah, dan menghirup aliran udara kacau yang begitu kuat sehingga akan menetes keluar dari air, Luo Feng dalam suasana hati yang baik. Ini benar-benar negeri dongeng di bumi. Luo Feng hanya bisa menghela nafas. Tanaman di tanah leluhur keos semuanya adalah harta karun. Dan ada begitu banyak. Luo Feng melihat ke hutan yang luas, dan juga sedikit bingung. Harta macam apa ini? Sebuah suara tua terdengar dari belakang Luo Feng. Luo Feng terkejut, dia segera berbalik dan melihat seorang lelaki tua dengan janggut putih tersenyum padanya. Ini sangat mengejutkan Luo Feng, karena dalam persepsi Luo Feng, dia tidak melihat pria tua berjanggut putih itu sama sekali, dan bahkan Luo Feng tidak bisa melihat sedikit pun paksaan dari pria tua berjanggut putih itu sama sekali. Yah, 100.000 kali tingkat gen kehidupan, dan yang saya pahami adalah cara hidup dan mati, tidak buruk, tidak buruk. Pria tua berjanggut putih itu tampak sangat puas.
Tampilan ini terlalu kejam, Luo Feng berpikir dalam hati. Adik laki-laki, kamu di sini, sepertinya ada hubungannya dengan harta karun itu. Lelaki tua berjanggut putih itu tertawa. Benar, senior, dia adalah harta karun bersayap, saya harap senior dapat menyelamatkan jiwanya. Kata Luo Feng sambil mengeluarkan istana Ruodong dan kubus Rubik Fengsu. Pria tua berjanggut putih itu melangkah maju, mengambil kubus Rubik Fengsu, dan melihat ke istana Ruodong. Sepertinya dia bisa langsung melihat bagian dalam istana Ruodong. Saat Luo Feng hendak berbicara, pria tua berjanggut putih itu mengangkat tangan untuk memberi isyarat agar dia tidak berbicara. Begitulah, pria tua berjanggut putih itu mengangguk, ada harta bersayap di dalam dua harta ini. Bagian dalam istana adalah badan sayap, yang agak mekanis, tapi sayangnya itu adalah produk limbah. Dan harta karun tersegel ini, di dalamnya, ada roh sayap. Keduanya terpisah, roh ini mati. Jika kamu tidak tahan, aku akan membantumu. Pria tua berjanggut putih itu menghancurkan kubus Rubik Fengsu sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Luo Feng terkejut dan membunuh Wu. Kemudian dia menatap pria tua berjanggut putih itu dengan kemarahan di matanya. Sayap ini tidak berguna, kamu kembali. Pria tua berjanggut putih itu melambaikan tangannya, jangan berpikir untuk memberi saya beberapa potongan tembaga dan besi, saya tidak memiliki kemampuan untuk mengubah potongan-potongan ini menjadi harta karun. Petik 2. Pria tua berjanggut putih itu melambaikan tangannya, dan Luo Feng benar-benar muncul di dunia luar lagi, di depannya ada 3 pria kuat, Su Yan, Yan Kui, dan Raja Kerangka. Di belakang 3 pria kuat adalah titik inti. Tuan berkata, silakan kembali, kata Su Yan. Luo Feng sangat marah saat ini, melihat ketiga pria kuat itu ingin mengusirnya, dia tertawa dengan marah, bagaimana jika aku tidak pergi? Tidak apa-apa jika kamu tidak pergi, bahkan jika kamu mengalahkan kami bertiga, kamu dapat melihat tuannya lagi. Raja Kerangka berkata sambil tersenyum. Luo Feng tidak mengatakan sepatah kata pun, dan melakukan volume ke-7, Donghua, dengan kecepatan yang sangat cepat. Keempatnya bertarung lagi. Meskipun Luo Feng marah, wataknya yang kuat membuatnya lebih tenang saat ini. 10 tahun kemudian, Luo Feng melirik dengan dingin ketiga mayat di tanah dan memasuki titik inti lagi. Ruang berubah, dan hutan lebat tak berujung muncul kembali. Luo Feng meliriknya dan melihat bahwa lelaki tua berjanggut putih itu memunggungi dia, berjongkok di bawah pohon, tidak tahu apa yang dia mainkan. Senior, Luo Feng masih memanggil dengan hormat, tetapi nadanya sedikit tidak ramah. Tidak heran jika nada suara Luo Feng tidak bagus, bagaimanapun, Roh Hu Yuyi dan Luo Feng memiliki hubungan yang dalam, dan kubus Rubik Fengsu adalah hadiah dari Su Hua, dan ada barang berharga Su Hua di dalamnya. Pria tua berjanggut putih ini menghancurkan kubus Rubik Ceiling Void hanya dalam beberapa kata. Luo Feng tidak cukup marah untuk menyerang pria tua berjanggut putih, yang dianggap sebagai tingkat jiwa yang sangat tinggi. Apakah kamu di sini untuk mendapatkan harta istana itu? Pria tua berjanggut putih itu tidak menoleh ke belakang, itu ada di sebelah kirimu. Mendengar kata-kata itu, Luo Feng melihat ke kiri, dan benar saja, dia melihat istana Ruodong di sana. Luo Feng baru saja diteleportasi, dan dia tidak diteleportasi dengan istana Ruodong. Mari kita kembalikan istana Ruodong dulu. Luo Feng berpikir dalam hati, jadi dia berjalan mendekat dan ingin mengambil istana Ruodong. Siapa yang tahu bahwa ketika Luo Feng menyentuh istana Ruodong yang sangat keras tampak terbuat dari pasir dan langsung runtuh. Luo Feng menyaksikan adegan ini dengan takjub, lalu berbalik untuk melihat pria tua berjanggut putih itu, matanya sangat dingin. Pria tua berjanggut putih itu sudah menghadap Luo Feng saat ini, dia memegang cincin dunia di tangannya dan menyekanya dengan sapu tangan. Apa maksudmu? Nada bicara Luo Feng sangat dingin, dia tidak lagi memanggil pria tua berjanggut putih itu, tetapi langsung memanggil, kamu. Orang muda-muda terseret oleh hal-hal duniawi. Yang disebut keluarga, persahabatan, cinta, adalah semua kelemahanmu. Musuhmu dapat merebut kelemahanmu dan dengan mudah mengalahkanmu. Pria tua berjanggut putih itu masih menyeka itu, berdering. Luo Feng melihat cincin itu, dan tiba-tiba terkejut, lalu, bukankah itu cincin duniaku? Kuyu dan Lin Huan keduanya ada di dalam. Senior, apakah itu cincin dunia junior? Nada suara Luo Feng menjadi hormat lagi, dia takut orang tua itu akan melakukan sesuatu lagi.
Orang kuat tidak boleh memiliki kelemahan. Hanya dengan memutuskan emosi dan keinginannya, dia tidak bisa fokus pada apapun dan bergerak maju. Kata lelaki tua berjanggut putih itu, dan dengan lambaian tangannya, dia mengirim Luo Feng keluar. Dunia luar, ketiga pria kuat itu masih berdiri di depan Luo Feng. Amarah Tuan seperti ini, kamu harus kembali. Kata Suyan. Kembalikan cincin dunia, dan aku akan segera pergi. Luo Feng benar-benar tidak ingin melanjutkan keterikatan di sini, tetapi sangat disayangkan Wu Yuyi terbunuh, dan dia juga kehilangan harta Suhua. Suatu hari, ketika kekuatanku menjadi lebih kuat, aku akan menghancurkan tempat ini. Luo Feng kejam, dan harta yang dia bawa selama bertahun-tahun dihancurkan seperti ini. Dia sangat membenci lelaki tua berjanggut putih itu. Suyan hendak berbicara ketika suara lelaki tua berjanggut putih itu terdengar, dan sebuah benda terlempar dari titik inti. Ini dia. Luo Feng mengulurkan tangan dan mengambilnya. Itu adalah cincin dunia. Segera setelah kekuatan suci Luo Feng terdeteksi, dia tidak bisa menahan amarahnya, karena tidak ada apapun di dalam cincin dunia, dan Lin Huan dan Ku Yu tidak lagi di dalamnya. Jadi, kamu ingin aku turun dan meminta seseorang lagi? Luo Feng menatap ketiga pria kuat itu dengan dingin. Jika kamu masih ingin melihat tuanku, silakan. Kata Raja Kerangka sambil tersenyum. Keempatnya bertarung lagi. 5 tahun kemudian, Luo Feng membunuh orang kuat terakhir, Yan Kui, dan turun dari lingkaran inti tanpa melihat ke belakang. Ruang berubah lagi, dan lelaki tua berjanggut putih itu menatap Luo Feng dengan jijik di wajahnya, seolah-olah dia tidak ingin melihat Luo Feng lagi. Senior, di mana temanku? Nada bicara Luo Feng tidak dingin, tapi dia juga tidak ramah. Bang, wajahnya bergerak ke satu arah, dan matanya melirik pada saat yang sama. Luo Feng melihat ke arah itu. Benar saja, dia melihat Ku Yu dan Lin Huan terbaring di sana. Setelah merasakannya dengan hati-hati, Luo Feng tidak bisa menahan amarahnya. Pria tua berjanggut putih itu berkata dengan sedikit senyum, tubuhnya menjadi ilusi, dan pisau bayangan darah menembus tubuhnya, tetapi Luo Feng tidak memotongnya sama sekali. Kekuatan sucimu hampir habis. Jika kamu mati begitu saja, bukankah itu gagal memenuhi harapan kelompok etnis untukmu? Pria tua berjanggut putih itu tersenyum, terlebih lagi, hanya ada satu klan laut kosmik Anda di benua asal. Jika Anda jatuh, bagaimana klan Anda menetap di benua asal? Petik 2. Meskipun Luo Feng marah, dia tahu yang sebenarnya. Pria tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya, lihatlah dirimu, dengan beban klan, kamu tidak dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Apa yang kamu lakukan dengan klan seperti itu? Luo Feng tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata yang sangat dingin. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Pria tua berjanggut putih itu tampak bingung, aku membantumu. Setelah lelaki tua berjanggut putih itu selesai berbicara, dia pergi, mengambil beberapa langkah, melihat kembali ke Luo Feng, dan tersenyum main-main, ikuti aku akan menunjukkanmu sesuatu yang bagus. Segera dia maju selangkah lagi, Luo Feng berpikir, aku akan melihat trik apa yang kamu miliki. Dia mengikuti. Mengetahui bahwa Luo Feng mengikutinya, pria tua berjanggut putih itu tersenyum ringan, dan terbang dan bergegas pergi. Melihat ini, Luo Feng juga terbang dan mengikuti di belakang lelaki tua berjanggut putih itu. Dia tidak cepat, jelas, dia tidak ingin terburu-buru di depan lelaki tua berjanggut putih itu. Hutan ini sangat besar, Luo Feng terbang dengan lelaki tua berjanggut putih untuk waktu yang lama tanpa melihat ujungnya. Inti dari alam semesta 3000 dimensi adalah benua asal, dan inti dari benua asal adalah asal. Pria tua berjanggut putih itu tiba-tiba berbicara. Luo Feng tidak tahu apa yang dia bicarakan. Menguasai sumber berarti menguasai benua asal. Pria tua berjanggut putih itu berbalik dan tersenyum. Pada saat itu, seluruh benua asal, semuanya, pembangkit tenaga listrik yang menguasai sumbernya dapat mengubahnya sesuka hati. Kemudian lelaki tua berjanggut putih itu melihat ke kejauhan, sumber benua asal, tidak ada yang bisa menguasainya sekarang, dan alam semesta dimensi berbeda. Meskipun saya tidak kuat, saya telah menguasai banyak sumber alam semesta asli, tiba. Luo Feng mengikuti pandangannya dan melihat bola cahaya besar perlahan berputar di atas hutan di kejauhan. Di antara hutan, sesekali seberkas cahaya terangkat ke bola cahaya. Dan bola cahaya itu, terkadang aliran cahaya keluar ke dalam hutan.
Bola cahaya ini memberi Luo Feng perasaan bahwa itu adalah inti dari dunia ini, dan bahkan inti dari seluruh dupa yang terbakar selama 10.000 tahun. Pria tua berjanggut putih itu terbang di depan bola cahaya, dan ketika Luo Feng terbang ke sana, dia berkata, ini adalah sumber pembakaran dupa selama 10.000 tahun. Saya adalah penguasa tak terkalahkan dari seluruh pembakaran dupa 10.000 tahun, bertahun-tahun. Ketika dia mengatakan ini, lelaki tua berjanggut putih itu tampak sangat bangga. Luo Feng mengabaikan rasa puas dirinya, dia masih tidak mengerti apa yang dikatakan pria tua berjanggut putih itu. Pria tua berjanggut putih itu melihat sekeliling dan tersenyum pada Luo Feng, aku bosan menonton adegan ini, ayo ubah. Wah, tidak ada fluktuasi atau suara. Seluruh hutan berubah. Hutan yang penuh dengan pepohonan dan kawanan burung dan binatang tiba-tiba berubah menjadi gurun, dan aliran udara kacau yang begitu padat hingga hampir meneteskan air menghilang seketika. Kemana mereka semua pergi? Luo Feng terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sudah pergi? Suatu hari nanti aku akan bahagia, mungkin aku akan membangun hutan yang identik lagi. Kata lelaki tua berjanggut putih itu ringan. Alis Luo Feng sedikit berkerut, dan jika dia menciptakan hutan lain, itu tidak akan sama seperti sebelumnya. Hal-hal ini membuat Luo Feng sedikit mati rasa, dia kadang-kadang bahkan berpikir itu adalah ilusi, tetapi bagaimana mungkin Luo Feng berada dalam ilusi? Ini adalah fakta yang kejam. Pembantaian Wu Yuyi benar-benar hilang, dan Kuyu dan Lin Huan juga benar-benar jatuh, ini bukan ilusi. Luo Feng tidak bisa menahan perasaan sedikit marah, tetapi lelaki tua berjanggut putih itu jelas hanya kesadaran virtual, dan dia tidak bisa membantunya sama sekali. Ayo pergi, hari ini, aku akan membawamu untuk melihat dan melihat. Pria tua berjanggut putih itu tersenyum, dan sumber melepaskan cahaya putih, dan fluktuasi spasial yang kuat menyelimutinya. Memanggil, Luo Feng dan lelaki tua berjanggut putih itu menghilang pada saat yang bersamaan. Ketika dia muncul kembali, Luo Feng hanya bisa merasakan kegelapan di sekelilingnya, dan tidak ada lagi lelaki tua berjanggut putih di sampingnya. Luo Feng melihat sekeliling, dan sepertinya ada cahaya redup di satu arah. Pergi dan lihatlah, Luo Feng berpikir dalam hati, dan ketika dia bergerak, dia bergegas ke arah itu. Saat mendekat, Luo Feng sedikit terkejut. Ada ratusan bola cahaya, mirip dengan bola cahaya di atas hutan, tetapi mereka akan lebih besar, dan masing-masing memancarkan aura yang mendebarkan. Ini adalah sumber alam semesta di semua dimensi. Kekuatan saya adalah yang terbaik di era kehancuran. Saya telah memperoleh banyak, jadi saya meletakkannya di sini sebagai koleksi. Orang tua berjanggut putih tiba-tiba muncul dari belakang, dan dia dengan ringan mengetuk salah satu item. Sebuah bola cahaya. Segera, seberkas cahaya melesat keluar dari bola cahaya, mengenai Luo Feng secara langsung. Meskipun Luo Feng merasa bahwa cahaya itu tidak terlihat seperti metode serangan, karena cahaya itu tidak memiliki kekuatan apapun, dia tetap bergerak dan dengan mudah menghindarinya. Segera, merasa sedikit aneh di belakangnya, Luo Feng menoleh dengan bingung. Di kejauhan, beberapa bola besar tiba-tiba muncul. Ketika dia melihat lebih dekat, mereka sebenarnya adalah alam semesta kecil. Adegan di kejauhan menyebar seperti gulungan gambar. Alam semesta kecil muncul satu demi satu. Mereka segera mencapai Luo Feng, dan dalam sekejap mata, mereka berputar di belakang Luo Feng. Ketika Luo Feng berbalik untuk melihat lagi, yang tak tertandingi besar alam semesta primitif telah dimulai. Luo Feng merasa aneh, dan ketika dia melihat sekeliling, ada banyak alam semesta kecil dan laut kosmik jadi tersebar di semua tempat, membuat orang merasa seolah-olah berada di laut kosmik. Alam semesta tanah suci. Luo Feng melihat alam semesta kecil 3,7 miliar tahun cahaya dan mengangguk. Ini lebih besar dari Xiyue dan Dongdi, tetapi tidak sebagus leluhur aslinya. Pria tua berjanggut putih itu tersenyum dan berkata, ini adalah alam semesta dimensional yang sekarang berada di bawah kendaliku. Kamu benar-benar bisa mengendalikan alam semesta ini. Luo Feng menatap lelaki tua berjanggut putih itu dengan keraguan di matanya. Hehe, karena kamu tidak percaya, maka aku akan membuktikannya padamu. Pria tua berjanggut putih itu melihat sekeliling, melihat ke alam semesta tanah suci, dan membuat petunjuk halus. Dia mengepalkan tinjunya dengan satu tangan, dan mengepalkan tangan, dan tangan lainnya memegang tempat itu dari bawah. Satu pukulan, ya.
Dia menunjuk ke alam semesta tanah suci dan berkata, pemilik alam semesta kecil ini adalah dewa kehampaan sejati bernama Yao Xuan dari ras manusia Anda. Nah, dia sekarang berada di tempat bernama Kerajaan Sui. Luo Feng mengerutkan kening, inkarnasi dari Divine Power yang tersisa di benua asal segera memasuki jaringan Qin Han, dan sama sekali tidak sulit untuk menemukan Void True God dengan otoritas Luo Feng. Menjatuhkan, sepotong data ditampilkan, benar saja, ada orang seperti itu. Luo Feng sedikit terkejut, melirik dokumen itu, dan hanya dengan satu pandangan, dia sudah membacanya. Bawahan penguasa Sikeng, Luo Feng mengangguk. Penguasa Sikeng ini pernah diselamatkan oleh Luo Feng. Pria tua berjanggut putih itu menatap Luo Feng sambil tersenyum, aku tidak berbohong padamu, kan? Luo Feng menggelengkan kepalanya, tapi itu masih belum membuktikan bahwa kamu bisa menguasai alam semesta ini. Pria tua berjanggut putih itu tertawa, ini mudah. Segera, lelaki tua berjanggut putih itu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba seluruh lautan kosmos berubah secara drastis. Alam semesta primitif mulai dihancurkan terlebih dahulu, dan semua alam semesta kecil meledak. Hanya dalam beberapa saat, seluruh lautan kosmos tampak sangat kosong. Hanya satu alam semesta tanah suci yang bertahan. Waktu sebelum dan sesudah perubahan ini kurang dari 0,01 detik. Luo Feng tidak bisa bereaksi, dan sebagian besar materi di laut kosmik ini menghilang. Kamu punya cara untuk memverifikasi keaslian semua ini, kata lelaki tua berjanggut putih itu sambil tersenyum. Luo Feng tidak berbicara, tetapi Luo Feng di internet Qin Han telah menghubungi Master Sikeng. Xing Liu dinyatakan sebagai orang suci, apakah kamu ada hubungannya denganku? Di layar, pria kuat, Ji Chuanzu, menatap Luo Feng sambil tersenyum, menunjukkan sedikit rasa hormat. Si mendominasi, sekarang tidak apa-apa di tanah leluhur yang kacau, tanya Luo Feng sambil tersenyum. Aduh, Tuan Xiong menghela nafas, jangan menyebutkannya, bagian sebelumnya sayangnya jatuh, dan aku tidak lagi berada di tanah leluhur yang kacau. Luo Feng terkejut, bagaimana kamu bisa jatuh? Ini hanya masalah sepele, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Penguasa Xiong melambaikan tangannya, Xing Liu memanggilku orang suci, bukankah dia ingin tahu mengapa aku jatuh? Itu tidak benar. Luo Feng berhenti sejenak, dan kemudian bertanya, apakah ada dewa sejati kekosongan bernama Yao Xuan di bawah Tuan Xiong? Itu dia, sang master sedikit mengernyit, saya memiliki puluhan ribu dewa sejati Void di bawah komando saya tidak ingat semuanya. Saya tidak tahu mengapa Xing Liu mencari Void True ini. Tuhan untuk mengklaim gelar orang bijak. Ini bukan masalah besar, hanya saja aku mendapat berita secara kebetulan. Sebagian besar materi di laut alam semesta tempat dewa kehampaan sejati bernama Yao Xuan tinggal telah menghilang. Luo Feng tersenyum, aku sedikit penasaran dan ingin menanyakannya, saya tidak tahu apakah itu fakta atau rumor. Ya, Tuan Xie menggosok dagunya, benda ini terdengar aneh. Karena Xing Liu mengaku sebagai orang suci dan ingin tahu, maka aku akan pergi dan mencari tahu. Ini berhasil, Luo Feng mengepalkan tinjunya. Komunikasi video kemudian dimatikan. Sesaat kemudian, ketika Master mengirim permintaan panggilan video, Luo Feng terhubung. Di ujung lain video, sang Master berkata dengan penuh semangat, Xing Liu dinyatakan sebagai orang suci, memang ada hal seperti itu, di lautan alam semesta Yaoxuan Zhensen. Kecuali alam semesta kecilnya, semua alam semesta kecil lainnya meledak, dan alam semesta asli juga maju lebih dulu. Pemusnahan massal dilakukan, dan semua jadi di alam semesta menghilang, dan menurut deskripsi beberapa penguasa alam semesta yang menjelajahi jadi itu pindah ke laut yang hilang. Luo Feng mengerutkan kening ketika dia mendengar deskripsinya, dan mereka berdua tidak berbicara lagi, jadi mereka menutup komunikasi video. Melihat perubahan di wajah Luo Feng, pria tua berjanggut putih itu tersenyum sedikit, apakah kamu percaya sekarang? Wajah Luo Feng serius dan dia mengangguk. Kalau begitu mari kita lihat yang berikutnya. Pria tua berjanggut putih itu baru saja selesai berbicara, dan bola cahaya lain menembakkan cahaya, mensimulasikan alam semesta dari dimensi lain. Alam semesta dimensi ini sebenarnya memiliki dua alam semesta kecil tingkat Dewa Raja. Pria tua berjanggut putih itu memandangi dua alam semesta kecil tingkat Raja Dewa dan menggelengkan kepalanya dengan ringan, ini adalah dua Raja Dewa dari klan penjara. Mereka lemah dan menempati sumber daya alam semesta satu dimensi. Segera setelah dia melambaikan tangannya,
dua alam semesta kecil tingkat Raja Dewa meledak dalam sekejap. Luo Feng menatap lelaki tua berjanggut putih itu dengan takjub, dan melihat bahwa lelaki tua berjanggut putih itu tidak peduli. Dia sepertinya merasakan Luo Feng sedang menatapnya, dan berkata dengan ringan, "Bukan apa-apa, kekuatanku ada di antara mereka. Yang terbaik bahkan sebelum penghancuran besar. Ini hanya sumber dari beberapa alam semesta dimensi yang telah datang ke sini, dan mereka telah bereinkarnasi tanpa henti di sini. Saya biasanya sibuk dengan kultivasi, dan hari ini saya mengajak mereka bermain dan bersenang-senang. Makhluk-makhluk ini hidup di alam semesta dimensional, bagiku, tidak berbeda dengan semut." Luo Feng melihat ke alam semesta mini yang meledak, dan dia merasakan emosi yang tidak dapat dijelaskan, apakah itu kemarahan, mungkin kesedihan, atau sesuatu yang lain. "Kelompok etnis di alam semesta ini terlalu rendah, saya akan membuat grup untuk Anda." Pria tua berjanggut putih itu tersenyum dan berpikir, alam semesta asli dari alam semesta dimensi ini sebenarnya melahirkan sebuah kelompok dari udara tipis. Ini sama dengan pria tua berjanggut putih ini. Itu lebih baik. Kemudian, lelaki tua berjanggut putih itu seperti landak, menciptakan beberapa hal aneh di setiap alam semesta dimensi, menghancurkan beberapa hal, dan kadang-kadang bahkan secara langsung menghancurkan seluruh alam semesta dimensi. Dan semua ini, Luo Feng awalnya curiga, tetapi dengan verifikasi berkelanjutan Luo Feng di jaringan Qin Han, Qin Zheng, Su Hua dan yang lainnya bahkan khawatir dengan perubahan di banyak alam semesta kecil, dan benua asal juga menjadi panik. Karena itu, Luo Feng hampir tidak berani meragukan keaslian semua ini. Melihat bahwa alam semesta dimensi sedang berubah, Luo Feng tidak bisa tidak berpikir, jika ini adalah alam semesta dimensinya sendiri, apa yang harus dia lakukan? Luo Feng telah melalui banyak kesulitan, bahkan jika dia lemah dan menghadapi yang kuat. Tanduk emas bahkan dalam menghadapi bencana binatang buas, Luo Feng bisa mengandalkan kerja kerasnya sendiri untuk melindungi klan dan kerabatnya. Namun, ketika dia bertemu dengan seorang pria kuat yang bisa menghancurkan alam semesta dalam satu pikiran, perasaan tidak berdaya bahwa dia tidak bisa mengendalikan nasibnya membuatnya hampir mati lemas. Setelah secara sewenang-wenang mengubah alam semesta dimensi, lelaki tua berjanggut putih itu menunjuk ke kejauhan, bola cahaya menembakkan seutas benang, dan alam semesta dimensi lain muncul di depan Luo Feng. Ada 3 alam semesta tanah suci di alam semesta dimensi ini, salah satunya disebut tingkat suci, dan 2 adalah tingkat dewa sejati yang kosong. Luo Feng terkejut, dia melihat ke lingkungan sekitarnya. Alam semesta tanah suci, yang disebut tanah suci, adalah alam semesta mininya sendiri, dan 2 alam semesta mini tingkat dewa sejati Void adalah nenek moyang asli dan alam semesta mini Kaisar Timur, alam semesta. Luo Feng perlahan menoleh untuk melihat sekeliling. Sebuah gunung tinggi yang puncaknya jatuh di tengah gunung, dan sebuah kapal besar menelan alam semesta kecil yang rusak. "Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu datangi?" Luo Feng segera menatap pria tua berjanggut putih itu, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Pria tua berjanggut putih itu sepertinya tidak melihat mata Luo Feng. Dia melihat lebih dekat ke alam semesta dimensi ini dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. "Alam semesta dimensi ini tidak menyenangkan, hancurkan saja semuanya." Luo Feng tertegun, tidak ada kesenangan, dia hanya merusak semuanya. "Kamu berani?" Luo Feng berteriak keras. Pria tua berjanggut putih itu menoleh untuk melihat Luo Feng. "Mengapa kamu begitu marah? Di alam semesta dimensi ini, kamu tidak bisa bergerak apapun yang terjadi." Luo Feng mengatakan kata demi kata. Pria tua berjanggut putih itu memandang Luo Feng, lalu melihat alam semesta kecil Luo Feng, dan tiba-tiba menyadari, "Jadi ini adalah alam semesta dimensional tempat Anda berada, hahaha, ini menyenangkan." Segera, dia menatap Luo Feng, melihat mata Luo Feng yang sepertinya menyemburkan api, dan tersenyum sedikit, "Aku masih pandai berbicara, simpan saja alam semesta minimu untukmu. Aku akan mengurus yang lainnya, hancur." Luo Feng tidak tahan lagi, dia mengeluarkan pisau bayangan darah dan menebas pria tua berjanggut putih itu. Pria tua berjanggut putih itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tidak menghindar atau menghindar, pisau bayangan darah Luo Feng menembus tubuh pria tua berjanggut putih itu, dan tidak bisa melukai pria tua berjanggut putih itu sama sekali. "Kamu benar-benar membosankan, bagaimana kamu bisa menggunakan mantra sebagai mobil?" Pria tua berjanggut putih itu tidak bergerak, dan dengan sedikit tendangan dengan kakinya, dia melompat ke kepala Luo Feng dan menginjak bahu Luo Feng.
Luo Feng hanya merasakan kekuatan datang dari bahunya, menekannya ke tanah. Pria tua berjanggut putih itu duduk di punggungnya. Duduk, Luo Feng merasa seolah-olah alam semesta primitif menekan punggungnya. Jika kamu berani menghancurkan alam semesta di dimensi ini, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Luo Feng meraung. Masuk akal, bahkan alam semesta kecilmu akan hancur. Bahkan jika kamu bereinkarnasi di benua asal, kamu tidak akan dapat merebut alam semesta asli lagi dan memahami taumu melalui kehancuran besar alam semesta. Pria tua berjanggut itu sedikit tertarik. Setelah itu, pria tua berjanggut putih itu benar-benar mengabaikan tatapan berapi-api Luo Feng. Dengan satu jari, semua yang ada di alam semesta dimensional hancur. Dalam sekejap, seluruh alam semesta dimensional hanya tersisa kehampaan tanpa akhir. Mata Luo Feng tumpul, dia melihat kehampaan yang tak berujung di sekelilingnya, dan rasa sakit yang tak berujung memenuhi hatinya. Pada saat alam semesta meledak, alam semesta kecilnya terputus darinya, dan alam semesta asli yang diambil tidak bisa lagi merasakannya. Klannya, keluarganya, bahkan musuhnya, semuanya menghilang. Yuanzu mengajukan panggilan lagi, dan kecemasan di dalamnya terlihat dengan sendirinya. Mata Luo Feng langsung kehilangan cahaya, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi tua. Gulungan kosmik lain terbuka sebelum Luo Feng kembali ke akal sehatnya. Dia meraung liar dan ingin meledakkan dirinya sendiri, tetapi menemukan bahwa kekuatan sucinya tidak dapat terbakar sama sekali. Menghadapi raungan Luo Feng, pria tua berjanggut putih itu hanya berkata ringan, "Jangan merusak kesenangan." Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi, dan kekuatannya bahkan melampaui Raja Dewa. Pembangkit tenaga listrik seperti Luo Feng benar-benar bukan apa-apa baginya. Mengecewakan, Luo Feng tersenyum pahit, dan kemudian bertanya dengan tenang, "Hancurkan alam semesta dimensi sesuka hati, dan biarkan kehidupan tanpa akhir mati, untukmu, hanya untuk bersenang-senang." "Bukan," pria tua berjanggut putih itu melirik Luo Feng dengan dingin, "nilai yang lemah adalah untuk menyenangkan yang kuat. Jika tidak ada nilai seperti itu, tidak perlu ada." Luo Feng sangat marah. Meskipun dia jatuh ke tanah, dia masih mengambil pisau bayangan darah dan hendak menebas pria tua berjanggut putih itu. Pria tua berjanggut putih itu mengulurkan satu kaki dan menginjak tangan Luo Feng, dan pisau bayangan darah juga melepaskan. Dia berkata dengan dingin, "Ini salahmu bahwa kamu lemah. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk mendominasi nasib yang lemah." Luo Feng marah, tetapi kekuatan suci seluruh tubuhnya mandek, dan dia tidak bisa menyerang lagi. "Kamu bilang lebih baik tidak, sekarang, aku akan mengendalikan takdirmu." Pria tua berjanggut putih itu melompat dari Luo Feng, berdiri di sebelah kanan Luo Feng, dan menendang Luo Feng. Pada saat yang sama, lubang cacing muncul di sisi kiri tubuh Luo Feng. Luo Feng berusaha mati-matian untuk menghindar, tetapi sangat sulit untuk bergerak sejauh 2 atau 3 meter. Bagi yang kuat, 2 atau 3 meter bukanlah jarak. Luo Feng tidak bisa menghindari tendangan ini sama sekali. Pria tua berjanggut putih itu menendang, dan sedikit terkejut. Ternyata Luo Feng benar-benar meraih kakinya. Pria tua berjanggut putih itu pendek dan kakinya tidak panjang. Luo Feng bisa menendang orang tua berjanggut putih itu, manusia pada saat yang sama. Tidak mudah untuk memanfaatkan waktu dengan cepat. Tidak peduli seberapa keras perjuangan yang lemah, itu tidak berguna. Kekuatan telah memutuskan segalanya. Pria tua berjanggut putih menggelengkan kepalanya, lalu meregangkan kakinya sedikit dan menendang keras. Kaki ini sangat cepat, dan otot-otot di kakinya bergetar pada frekuensi tinggi. Luo Feng, yang tidak bisa menggunakan kekuatan sucinya, tidak bisa menahannya, dan ketika dia melepaskannya, pria tua berjanggut putih itu menendangnya ke dalam lubang cacing. Sampah, itu harus dibuang ke tempat sampah. Sebelum jatuh ke lubang cacing, Luo Feng mendengar kata-kata menghina lelaki tua berjanggut putih itu. Pria tua berjanggut putih itu mengangguk sedikit, dan tiba-tiba melihat pisau bayangan darah Luo Feng jatuh ke samping. Pria tua berjanggut putih itu mengambilnya, meliriknya, dan kemudian menunjukkan ekspresi jijik. Dia melemparkannya ke dalam lubang hitam yang akan menutup, dan bergumam, "Besi tua yang tidak berguna." Luo Feng memasuki lubang hitam, hanya untuk merasakan tubuhnya terkoyak, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Setelah waktu yang lama, air mata menghilang, tubuh menyentuh benda yang lembut, dan kemudian seluruh tubuh bersandar padanya. Luo Feng membuka matanya dengan susah payah, dan mendapati dirinya bersandar di rumput, lalu menutup matanya lagi.
Sekarang Luo Feng hanya ingin istirahat yang baik. Rasa sakit di tubuhnya adalah yang kedua, dan pukulan yang dia derita di dalam adalah yang paling menyakitkan untuknya. Dia tidak nyaman. Ayah, ibu, istri, adik laki-laki, Ping Ping, Xiao Hai. Luo Feng menutup matanya, tetapi dengan lemah berbisik kepada orang-orang yang memainkan peran paling penting dalam hidupnya. Luo Feng ingat banyak, tidak hanya keluarganya, tetapi juga gurunya, penguasa evolusi sejati, penguasa kota kekacauan, Huyanbo, dan pendiri kapak raksasa, dewa kegelapan sejati, dewa api sejati, banyak dewa sejati, murid, dan saudara yang baik Hong, Lei Shen, Wei Wen, dan Babata, juga memikirkan Kuyu, Lin Huan, dan banyak pelayan, dan bahkan memikirkan Meng Yaozu, Ratu Zerg, dewa ayah mekanik. Mereka semua telah jatuh, tidak meninggalkan jejak, dan tidak akan pernah bertemu lagi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.